Naturalisasi tidak bisa dipungkiri jadi program yang tidak bisa terlepas di era sepak bola modern. Dan Indonesia dinilai jadi tim yang paling aktif untuk saat ini, setidaknya di kawasan ASEAN. Dengan materi pemain yang saat ini, tidak heran jika Indonesia kini punya standar tinggi untuk bersaing di top level Asia. Sehingga secara tidak langsung itu juga yang memicu para negara tetangga mencontoh apa yang dilakukan Indonesia. Meski begitu, tidak semua bisa segampang Indonesia, yang bahkan baru-baru ini santer akan kembali dapat pemain baru yaitu Samuel Silalahi. Dia pemain 19 tahun berdarah Batak yang kini main untuk klub kasta teratas Liga Norwegia. Samuel melalui story Instagramnya terpantau untuk saat ini sedang di Indonesia menikmati libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Jelas melihat dari silsilah keluarga plus peluang Indonesia yang dianggap punya masa depan cerah, diketahui membuat Samuel tidak akan sungkan untuk melepas status warga negara Norwegianya. Sebagaimana yang tercantum pada Transfermarkt, pemain-pemain diaspora mulai dari usia muda sampai berlabel grade A, satu persatu mulai menyatakan keterbukaannya ke Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan yang dialami oleh Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand sekalipun. Sehingga wajar jika metode pencarian, pendekatan, dan sebagainya Indonesia sekali lagi benar-benar jadikan contoh hebat. Erick Thohir selaku ketum PSSI tidak pelit ilmu karena beliau pun juga ingin kedepannya sepak bola Asia Tenggara bisa jauh lebih berkembang. Meskipun di Piala AFF, Timnas Indonesia tidak bisa berbuat banyak, tapi semua juga tahu kalau fokus utama tim Garuda adalah di round 3, kualifikasi Piala Dunia, yang bisa dibilang sejauh ini berhasil mengukir sejarah. Dan di Piala Asia, Indonesia benar-benar fokus untuk menyusun siasat agar mulai dari tim junior sampai senior, orientasinya bukan ASEAN lagi, melainkan Asia. Pak Erick pun sadar akan hal itu. Maka, sembari membenahi pembinaan serta kualitas liga, program naturalisasi semakin gencar dilakukan untuk meningkatkan standar timnas Indonesia, sehingga secara tidak langsung memberikan motivasi bagi para pemain lokal agar terus bekerja keras dan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berkaca soal naturalisasi, tentu apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang ini tidak sekedar asal kayak dulu, di mana tetap ada standar kualitas yang mesti dipenuhi. Di samping pemain itu juga harus memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Maka dari itu sekarang kita bisa lihat sendiri adanya pemain top-top seperti Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Jesus, Shane Patinama, Jordi Amat, dan juga Messi Gors. Ditambah lagi dengan Kevin Dix. Di posisi sekarang ini, tak lupa PSSI juga memikirkan rencana jangka panjang sehingga pemain-pemain muda seperti Ivar Yener, Justin Hubner, Rafael Strijk, Nathan Chown benar-benar bisa kita lihat seperti apa kontribusinya di timnas. Belum lagi, nanti akan ada calon striker Indonesia yaitu Oli Romani yang dianggap sebagai solusi lini depan. Dan di pemain U20 ada Dion Mark, Tim Gibbons, Welber Jardim, dan juga Jens Reven. Di U17 ada Matthew Baker. Selain mencari grade A, tentu PSSI juga fokus mencari pemain diaspora yang usianya muda. Tercatat dalam list masih ada nama-nama yang menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Entah itu yang berusia muda sampai statusnya grade A, seperti Mauro Zylstra, Adrian Wibowo, Daniel Klein, Tristan Gozer, Emil Audiro Mulyadi, dan juga Jairo Ritwold. Mereka semua adalah nama-nama terdekat yang benar-benar sudah menyatakan siap membela tim Garuda. Andai PSSI bergerak cepat untuk menghubungi mereka. Ya, melihat itu semua wajar jika para tetangga ASEAN benar-benar menganggap Indonesia sebagai contoh untuk maju. Seperti Vietnam misalnya, menurut Wakil Presiden VFF, Federasi Sepak Bola Vietnam, sekarang benar-benar ingin belajar dari Indonesia terkait mencari pemain keturunan terbaik demi lolos ke Piala Dunia di masa depan. Karena menurutnya apa yang dilakukan Indonesia benar-benar sudah menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya. Skuad naturalisasi Indonesia terlihat jelas mengubah korelasi kekuatan ASEAN dibandingkan tim-tim lain di Asia Tenggara. Dikutip dari Soha VN. Sementara itu, ada Malaysia yang meskipun seringkali gagal menaturalisasi pemain, namun mereka tampaknya tidak kapok dengan terus mencari pemain keturunan baru.
Kini lewat salah satu media mereka yang katanya ada 8 pemain yang dilansir bakal dinaturalisasi oleh Harimau Malaya. 8 pemain tersebut kebanyakan berdarah Inggris seperti Joseph Brownhill. Tapi sayangnya, ini yang jadi masalah dengan Malaysia. Para pemain tadi masih belum jelas apakah memiliki darah Malaysia atau tidak. Karena takutnya kasusnya sama dengan yang sebelumnya dialami oleh Ishak Haydn, yang tidak memiliki darah Malaysia tapi malah tetap diklaim oleh fans negeri jiran. Kalau begitu, Prince Johor pun akhirnya turut buka suara, di mana bos dari klub elit Malaysia Johor Darul Takzim itu bahkan mengaku banyak pemain yang tidak tahu di mana negara Malaysia terletak. Pengakuan itu diungkapkan bos Johor Darul Takzim dalam akun Twitternya, yang mana pria yang akrab disapa TMJ tersebut tahu. Karena selama ini dirinya juga melakukan research soal pemain-pemain yang bisa dinaturalisasi. Dan saat ditanya, banyak yang tidak tahu di mana letak negara Malaysia. Maka dari itu, melihat situasi yang saat ini, TMJ meminta semua orang yang ada di federasi bisa belajar dari Erick Thohir, yang bagaimanapun telah berhasil membuat Indonesia menjadi tim yang disegani di ASEAN.